Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bagaimana? Yaitu dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tak lupa salam dan sholawat kepada junjungan kita, kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan dan tuntunan umat manusia di muka bumi ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan di bulan Ramadan hari yang kedua ini, marilah kita renungkan bersama bagaimana cara menjadikan ibadah puasa kita ini lebih yang namanya berkualitas. Sebagaimana kita ketahui, puasa bukan sekedar menahan yang namanya lapar dan dahaga, tetapi lebih dari itu, puasa adalah sarana untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Yaitu sarana untuk meningkatkan yang namanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin ayat ini sering kita dengar ketika kita memasuki yang namanya bulan Ramadan. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini, jelas bahwa tujuan utama puasa itu adalah membentuk karakter pribadi yang bertakwa. Namun, seringkali kita sebagai manusia ini sering terjebak bahwa puasa itu hanya kita jadikan sebagai formalitas tanpa memperhatikan kualitas dalam berpuasa. Lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita? Yang pertama adalah tentunya menjaga lisan dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya yang sekedar meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga perbuatan yang bisa merusak pahala puasa kita. Dan tentunya kita dituntut untuk menahan perbuatan seperti berbohong, kemudian menggunjing dan bertengkar. Jadi semuanya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita tahan di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena momentum bulan Ramadan ini adalah momentum yang dimana kita meningkatkan ibadah kita. Kalau perlu ibadah kita lebih beribu-ribu kali lipat banyaknya daripada di bulan-bulan biasa.
Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk memperbanyak ibadah. Seperti contohnya adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Kemudian berzikir, bersedekah, dan melaksanakan sholat-sholat sunnah, khususnya sholat sunnah mungkin sholat sunnah malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat malam dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini dikutip oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini adalah problem bagi diri kita, bagi kebanyakan umat muslim yang ada di muka bumi ini, yaitu adalah mengendalikan dan menahan hawa nafsu. Puasa itu melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Seperti apa yang kami ucapkan sebelumnya, kita di bulan puasa ini tidak hanya menahan makan dan minum, ya, akan tetapi juga menahan seluruh nafsu. Ya, nafsu apa? Nafsu amarah maupun nafsu syahwat yang ada dalam diri kita. Dengan berpuasa, kita belajar menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih bijak dalam bertindak. Kemudian yang keempat adalah menghindari hal-hal yang sia-sia. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Menghindari hal-hal yang sia-sia, yaitu adalah salah satu cara meningkatkan kualitas puasa itu adalah menghindari perbuatan yang tentunya tidak bermanfaat. Ya. Kemudian di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas di dalam ibadah kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hanya mendapatkan yang namanya lapar dan haus dari puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu adalah betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali yang namanya rasa lapar dan dahaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.